Di awal film, di tahun 1911 di kota Shanghai, terlihat beberapa master perguruan berkumpul untuk menunggu kedatangan seseorang. Seseorang itu adalah pendiri asosiasi Jingwu yang tak lain adalah Master Huo Yuanjia. Di masa itu, para seniman bela diri Shanghai saling bersaing untuk menjadi perguruan terhebat. Meski terdengar hebat, namun sebenarnya hal itulah yang menjadi kelemahan bangsa Cina yang membuat bangsa asing termasuk bangsa Jepang dengan mudah mulai menguasai wilayah Cina. Atas kenyataan itu, Master Huo dengan Jingwu-nya berniat untuk mengajak seluruh perguruan bersatu untuk melawan segala bentuk penjajahan bangsa asing. Namun sayangnya, niat baiknya itu sama sekali tak dipahami para master perguruan yang malah menganggap Master Huo ingin menguasai semua perguruan. Kembali pada cerita, beberapa lama kemudian Master Huo akhirnya sampai di tempat pertemuan itu. Dalam pertemuannya, para master mengaku tak setuju dengan pendirian Jingwu karena itu sama saja dengan merendahkan semua perguruan. Mendengar itu, Master Huo pun menjelaskan bahwa tujuan dari pendirian Jingwu tak lain adalah untuk mempersatukan bangsa Cina, yang tentunya tak akan menghapus ciri khas setiap perguruan, akan tetapi menyatukan tujuan untuk membebaskan Cina dari penjajahan bangsa asing. Namun sayangnya, meski sudah dijelaskan, mereka tetap tak menerima usulan itu yang membuat keadaan di sana semakin memanas. Akhirnya, salah satu master menyerang Master Huo, lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Setelah beberapa master dikalahkan, seorang master dari perguruan cakar harimau yang bernama Jin Hu maju untuk bertarung melawan Master Huo. Disinilah Master Huo mengeluarkan jurus pamungkasnya yang bernama pukulan Mizong Kuan yang diakui semua perguruan sebagai jurus terhebat. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Setelah semua master dikalahkan, Master Huo kembali menjelaskan bahwa ia ingin menyatukan semua perguruan yang selama ini hanya memperjuangkan egonya masing-masing. Yang tanpa disadari, hal itu menjadi kelemahan bangsa Cina yang belum menyadari akan pentingnya persatuan. Setelah itu, Master Huo pun memilih untuk pergi meninggalkan para master yang sampai detik itu merasa bahwa pendirian asosiasi Jingwu tak ada gunanya. Beberapa waktu kemudian, di sebuah desa kecil yang jauh dari Shanghai, terlihat seorang pria tua yang sedang membuat kerangka sebuah barongsai. Pria tua itu bernama Caklam yang merupakan seorang ahli bela diri yang sudah menurunkan semua ilmunya pada anak-anaknya. Tak lama muncullah anak pertamanya yang bernama Aceng, menantunya yang bernama Ahyu, dan anak ketiganya yang bernama Xiuyin. Karena saat itu adalah waktunya makan siang, Aceng memerintahkan Xiuyin untuk memanggil kakak keduanya yang tak lain adalah Chen Jian.
Di waktu makan, Aceng memarahi Chen Jien yang sudah berbuat onar di desa tetangga dengan bertarung melawan kerbau dan menghancurkan beberapa kandang ternak. Untuk itu, Aceng pun memerintahkan Chen Jien untuk pergi meminta maaf sekaligus memperbaiki apa yang sudah ia rusak. Singkat cerita, Chen Jien ditemani Xiu Yin pergi menuju desa tetangga untuk memenuhi perintah kakaknya. Di tengah perjalanannya, Chen Jien yang melihat juru dongeng sedang bercerita malah ikut mendengarkan kisah yang sedang diceritakan yang ternyata adalah kisah pertarungan Master Huo tempo hari. Di saat Chen Jien sedang asyik mendengarkan cerita, ia mendengar gemuruh langkah kuda yang bergerak menuju desanya. Dan benar saja, setelah dipastikan mereka adalah kelompok bandit perampok kejam yang dipimpin oleh dua saudara yang bernama Hung Pao dan Hung Fei. Sesampainya di desa, para bandit itu langsung melancarkan aksinya untuk menjarah semua harta benda yang ada di sana. Sayangnya, dalam insiden ini ayah Chen Jien harus tewas setelah Hung Pei menembaknya. Tak hanya itu, Ahyu yang merupakan istri Aceng juga berhasil diculik oleh ketua bandit yang tak lain adalah Hung Pao. Melihat Ahyu dibawa, Aceng langsung merebut satu kuda dan langsung mengejar mereka. Hung Pao yang menyadari itu langsung menyuruh beberapa anak buahnya untuk berhenti dan bertarung melawan Aceng. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Sementara itu, Chen Jien yang baru sampai di desa langsung mengejar para bandit lalu bertarung melawan mereka. Kembali pada Aceng dan Hung Pao, setelah Aceng kalah, Hung Pao menghabisinya dengan mengikat dan menarik tubuhnya menggunakan 4 kuda. Chen Jien yang akan menyelamatkannya malah dihadang oleh seorang bandit yang membuatnya harus menyaksikan Aceng yang dihabisi di depan matanya. Tak lama kemudian, para polisi akhirnya muncul dan langsung mengejar para bandit. Di saat itulah, Hung Pao dengan sengaja membuka penutup wajahnya yang membuat Chen Jien akan selalu mengingat wajah dari sang bandit yang sudah menghabisi keluarganya. Setelah kejadian memilukan itu berakhir, di depan nisan keluarganya, Chen Jien bersumpah akan membalaskan dendam dan membangun kembali rumahnya. Untuk itu, ia pun mengajak Xiu Yin pergi ke Shanghai untuk menemui pamannya. Singkat cerita, sesampainya di Shanghai, Chen Jien yang bingung mencari alamat tiba di sebuah taman di tengah kota. Ketika akan masuk ke taman itu, seorang penjaga melarangnya dan mengatakan bahwa anjing dan orang Cina dilarang masuk ke taman itu. Tak terima dengan peraturan itu, Chen Jien pun marah dan berniat untuk menghajarnya. Namun untungnya seorang penarik beca datang dan langsung melerainya. Kemudian si penarik beca bersedia untuk mengantarkan Chen Jien ke tempat tujuannya. Meski Chen Jien mengatakan bahwa ia tak punya uang, si penarik beca tetap menyuruhnya masuk lalu pergi menuju tujuannya. Sesampainya di tempat tujuan, Chen Jien yang mengira beca itu gratis langsung berterima kasih dan berniat untuk pergi. Namun ternyata si penarik beca meminta bayaran 2 sen yang tentu saja membuat Chen Jien marah karena hanya itulah uang yang ia punya. Merasa dibohongi, Chen Jien pun hampir berkelahi dengan para penarik beca. Namun untungnya karena Xiu Yin menahannya, Chen Jien pun tak jadi berkelahi dan terpaksa memberikan uang terakhirnya. Singkat cerita, setibanya di rumah sang paman, Chen Jien tak disambut dengan baik dan cenderung direndahkan. Bahkan si bibi juga dengan seenaknya mengambil kalung giok milik Xiu Yin.
Meski sedikit marah, Chen Jian mampu menahannya dan langsung mengutarakan tujuan kedatangannya, yang tak lain untuk menagih hutang pada pamannya yang pernah meminjam 1000 yuan pada ayahnya. Mendengar itu, si paman tak mau mengaku dan terus mengatakan bahwa ia tak punya hutang pada ayah Chen Jian. Si bibi yang sama liciknya malah mengatakan bahwa sebenarnya yang punya hutang adalah ayah Chen Jian. Merasa dibohongi, Chen Jian pun marah, namun untungnya ia masih bisa menahan emosinya. Sementara Xiu Yin yang kecewa karena kalungnya diambil langsung memukul si bibi tepat di perutnya. Setelah itu mereka pun segera pergi meninggalkan rumah sang paman yang lagi-lagi hanya memberikan kekecewaan. Malam harinya di salah satu sudut kota, Chen Jian menenangkan Xiu Yin yang menangis karena bingung harus kemana. Chen Jian berjanji bahwa ia akan berusaha mencari pekerjaan dan mengumpulkan banyak uang untuk membangun kembali rumahnya di desa. Tak lama terdengar suara perempuan yang berteriak karena dompetnya baru saja dicuri. Melihat sang pencuri berlari, tanpa pikir panjang, Chen Jian langsung pergi untuk mengejarnya. Sesampainya di sebuah gang, Chen Jian melihat si pencuri sedang dikerumuni oleh beberapa polisi. Dikira akan menangkapnya, polisi itu malah meminta jatah uang hasil curian. Di saat itulah seorang polisi jujur bernama Tin Qi langsung menyerang Chen Jian karena mengira Chen Jian lah pencurinya. Tak lama muncullah wanita yang menjadi korban yang langsung menjelaskan bahwa Chen Jian bukanlah pelakunya. Kemudian oknum polisi juga muncul yang langsung membuat Tin Qi sadar bahwa pencuri itu sudah bekerja sama dengan mereka. Kemudian tanpa meminta maaf sama sekali, Tin Qi menyuruh Chen Jian untuk segera kembali ke tempatnya. Ketika Chen Jian kembali, ia terkejut melihat Xiu Yin yang sedang makan mie yang padahal uang mereka sudah tidak ada. Xiu Yin lalu menunjuk ke arah seorang wanita cantik yang bernama Yumi dan mengatakan bahwa perempuan itulah yang sudah membelikannya. Setelah itu, mereka berdua pun menghabiskan malam itu di sebuah dermaga yang tak jauh dari pusat kota. Keesokan harinya, Chen Jian mendatangi sebuah pabrik kayu untuk mencari pekerjaan. Namun sang mandor mengatakan bahwa ia tak bisa memberikan pekerjaan begitu saja. Selain itu, kerja di pabrik itu hanya dibayar setengah upah. Tak jauh dari tempat Chen Jian, beberapa pekerja dipukuli karena sudah protes atas upah mereka yang dianggap sangat kecil. Chen Jian yang melihat itu langsung membantu mereka dan menghajar para tukang pukul. Tak lama muncullah bos dari pabrik kayu itu yang bernama Liu Jin. Dia adalah orang yang semena-mena yang merupakan anak dari ketua geng hijau, geng yang paling berpengaruh di kota Shanghai. Si mandor lalu menjelaskan pada Liu Jin bahwa tujuan Chen Jian adalah untuk mencari pekerjaan. Mendengar itu, meski Liu Jin merasa tak suka dengan Chen Jian, ia bersedia memberinya pekerjaan asalkan Chen Jian bisa memenangkan tantangan darinya. Tantangannya adalah Chen Jian harus berlari membawa beberapa potongan kayu dan harus sampai finish lebih dulu daripada lawannya. Seorang pekerja yang bernama Acong pun dipanggil untuk menjadi lawan Chen Jian dalam tantangan itu. Singkat cerita, setelah mereka berdua siap, pertandingan itu pun dimulai. Dan pada akhirnya meski dicurangi, Chen Jian berhasil menjadi pemenang dalam pertandingan itu. Dan sesuai janji, Liu Jin menerima Chen Jian bekerja di sana meski sebenarnya ia memiliki niat buruk pada Chen Jian. Sementara itu, Chen Jian meminta maaf kepada Acong karena sudah berbuat kasar kepadanya. Acong juga meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia juga terpaksa melakukan semuanya karena tak mau membuat masalah dengan Liu Jin. Kemudian di saat Acong akan pergi, Chen Jian mengatakan bahwa ia ingin tinggal bersamanya. Lalu setelah itu, film ini pun bersambung.